Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, teman-teman. Good morning, everyone. Good morning. Welcome. Let's begin our journey together, as it is said by this picture. Okay. So, I'll continue. Before we continue, ya, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu, ya, teman-teman. Doa kita lakukan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, guys. Kita mulai perjalanan kita hari ini seperti digambarkan, ya. Kita akan belajar hal baru di sini. Let's embark on a journey. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit profil dari saya di sini. Nama saya Pramantio Janma Puspawibowo, disingkat Pramantio Janma PW, gitu ya. Saya dulu belajar di sastra Inggris Universitas Kristen Petra Surabaya. Oke. Sebelum kita lanjut, tadi kita sudah berdoa, dan sekarang saya ingatkan untuk mengisi absensi, ya, yang sudah saya siapkan ini. Silakan diisi, teman-teman. Ada yang tidak hadir, ya, beberapa. Sepertinya ada yang tidak hadir. Kalau begitu, silakan diisi saja absennya, guys. Baik, oke, sudah, ya. Kita lanjutkan, guys. Sebelum kita lanjut kembali, ada safety induction atau K3 di sini supaya teman-teman belajarnya bisa aman, nyaman, dan siap jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya. Perhatikan posisi duduk dan postur tubuh karena kita kelas bahasa dan lebih banyak writing dan reading di sini. Jadi pastikan posisi teman-teman nyaman, tidak tegang gitu, ya, supaya tidak terjadi cedera pada tubuh karena akan banyak menunduk mungkin, ya. Jadi dijaga posisinya supaya tetap ergonomis gitu. Kemudian jaga area kerja tetap rapi, ya, teman-teman. Jika ada sampah, kabel dan lain sebagainya, atau mungkin misalnya ada tas di tengah jalan seperti itu, ya, nanti harus dirapikan supaya tidak mengganggu teman atau ada yang berjalan di situ, tidak terjadi tersandung mengakibatkan kecelakaan, nah, dan lain sebagainya, ya. Jadi dijaga tetap rapi. Saya lihat sudah rapi, bagus. Kemudian gunakan peralatan dengan benar, ya. Ada contoh gambarnya di sini. Nah, ini termasuk hati-hati dengan kabel yang mengelupas seperti itu. Mungkin nanti jika ada kabel seperti itu bisa disingkirkan, ya, atau bisa melaporkan kepada pihak perlengkapan dari LPK gitu supaya membereskannya, ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian hati-hati dengan kabel-kabel yang terulur gitu, ya, jadi supaya tidak tersandung, teman-teman, ya. Nah, kemudian kenali jalur evakuasi, ya. Jika misalnya ada bencana alam, kebakaran atau apapun, ya, teman-teman bisa langsung melewati jalur itu, ya, pintu utama yang teman-teman pakai. Dan jangan panik seperti itu, ya. Jaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Untuk teman-teman yang sakit silahkan menggunakan masker. Tidak lupa untuk berjaga-jaga bawa hand sanitizer, ya, hand sanitizer supaya teman-teman bisa tetap steril. Jadi jaga kondisi supaya sama-sama sehat, ya. Jangan jaga kebersihan, jangan sampai membuang sampah sembarangan di sini. Kemudian gunakan bahasa dengan sopan dan saling menghargai, ya, teman-teman, karena ini kelas bahasa. Silahkan dalam menyampaikan argumen atau berdiskusi nanti gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai teman satu sama lainnya, begitu. Kemudian ada rules di sini, guys. Nah, rules yang pertama dilarang tidur, ya, no sleeping. Kemudian ada dilarang merokok, dan juga ada be quiet please, artinya jangan rame gitu, ya, jangan ribut, jangan berbicara ketika proses belajar mengajar kecuali beri kesempatan, ya. Kemudian
jangan bermain jangan bermain HP, kemudian tidak boleh makan ya dalam kelas. Saya harap bisa dimengerti teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kepada gambar ini. Menurut teman-teman ini gambar apa? Koran ya. Nah, ada gambar gurita di sini ya, dan ada alien. Nah, ketika teman-teman membaca headline koran ya, ini koran terutama headline ya, headline koran. Ketika teman-teman membaca headline koran, hal apa yang menarik perhatian biasanya pertama kali? Judul. Nah, judul dan gambar ya mungkin ya. Tapi yang terutama di sini adalah judul karena dia bacaan. Nah, judul itu berperan sangat penting dalam menarik perhatian pembaca. Dan judul, apa hubungannya judul dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Judul adalah cerminan dari gagasan utama dari suatu paragraf atau bacaan tersebut. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Think before you speak, read before you think. Dari Franz Lebowitz. Berpikir sebelum bicara. Sebelum kita bicara ada proses berpikir. Dan sebelum berpikir, untuk mencapai buah pemikiran yang berkualitas gitu ya, kita ada bahan di situ, yaitu bacaan atau membaca. Jadi ketika kita bisa memikirkan sesuatu, itu karena kita membaca. Membaca ini bisa luas ya, bisa lisan dalam arti idiomatik atau benar-benar membaca gitu. Artinya kita merekam sesuatu, apapun di hidup kita gitu ya, kemudian menjadi buah pemikiran kita. Nah, itulah. Jadi itulah membaca guys. Cara mengidentifikasi gagasan utama dalam paragraf ya, berdasarkan kode unit BHS IS 01011201. Judul unit membuat ringkasan dan laporan atau writing summaries and reports. Elemen kompetensi yang pertama membuat ringkasan atau summaries berdasarkan kriteria unit kerja 1.1. Pengetahuan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi gagasan utama atau topic sentence setiap paragraf. Jadi teman-teman nanti setelah selesai dari kelas ini akan bisa mengidentifikasi topic sentence dari paragraf apapun yang teman baca, gitu ya nanti. Kita lanjut. Tujuan pelatihan ini adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi gagasan utama atau topic sentence dari setiap paragraf dalam berbagai jenis teks bahasa Inggris secara tepat sebagai dasar dalam menyusun ringkasan sesuai kaidah penulisan bahasa Inggris dengan standar CEFR, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengidentifikasi gagasan utama dengan cepat, gitu ya. Tidak bingung lagi ketika membaca sebuah paragraf ini tentang apa sih. Nah, nanti teman-teman akan bisa mengerti itu paragraf atau bacaan tentang apa sesuai dengan standar CEFR, yang mana CEFR itu berbeda dengan IELTS dan juga TOEFL. Kalau TOEFL dan IELTS lebih ke akademik ya, standar akademik ya, terutama akademisi. Sedangkan CEFR ini untuk orang secara umum ya. Kalayak umum siapapun itu standarnya itu menggunakan standar CEFR ya. Dia adalah standar Eropa ya terutama ya. Nah, kita lanjut. Kemudian manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami isi teks secara efektif, menemukan gagasan utama dengan cepat, dan menyusun ringkasan yang singkat, jelas, serta sesuai dengan tujuan komunikasi tulis tempat kerja atau kegiatan akademik. Teman-teman mungkin nanti akan dihadapkan dengan membaca email ya, ketika bekerja di Eropa seperti itu ya, atau pada kehidupan sehari-hari nanti ya, ketika teman-teman butuh untuk memahami suatu bacaan dengan cepat, begitu. Nah, sehingga Anda ketika membaca sudah menemui topik sentence-nya itu, Anda tidak bingung, sudah terarah gitu ya. Anda berarti setelah ini nanti gagasan pendukung seperti itu. Jadi Anda bisa memahami bacaan, inti bacaan itu dengan cepat, dan manfaat lanjutannya lagi nanti teman-teman bisa menulis, membuat tulisan, paragraf, bacaan atau apapun itu dengan merumuskan topik sentence. Dan karena teman-teman sudah menemukan dan memahami topik sentence, akhirnya nanti teman-teman bisa mengembangkannya dengan gagasan pendukung. Nah, semua berawal dari mengidentifikasi topik sentence. Itu teman-teman. Topik sentence adalah kalimat yang menyampaikan gagasan utama atau main idea dari suatu paragraf ya, gagasan utama ya, dari suatu paragraf
kita perlu samakan dulu apa yang dimaksud paragraf ya. Paragraf adalah kumpulan kalimat. Biasanya 3 sampai 4 kalimat ya. Karena di dalam paragraf itu ada gagasan pendukung. Yang pertama topic sentence ya. Topic sentence, kemudian ada supporting sentences atau gagasan pendukung, dan ada concluding sentences ya. Atau concluding sentences itu bisa juga tetap kita kategorikan sebagai supporting sentences. Begitu teman-teman. Jadi jika dia hanya satu kalimat gitu ya, kadang-kadang ada ya di dalam bacaan dia hanya satu kalimat seperti dialog gitu, kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, itu bukan topic sentence, jadi tidak ada di situ topic sentence. Topic sentence Anda membutuhkan sebuah paragraf gitu. Sebuah paragraf baru bisa memiliki topic sentence, teman-teman. Kemudian untuk kriteria topic sentence ya, ada, saya rangkum di sini ada 6 kriteria sebuah paragraf memiliki topic sentence atau bagaimana topic sentence itu diidentifikasi. Yang pertama, topic sentence mengandung satu ide utama. Ya, topic sentence mengandung satu ide utama. Dia umumnya tidak mengandung 2 atau 3 ide utama. Dia ide utamanya itu hanya satu dan itu jelas. Kalau dia mengandung 3 atau 4 ide utama seperti itu ya, itu dia biasanya adalah gagasan pendukung atau supporting sentences. Jadi itu bukan topic sentence. Nah, kemudian yang kedua, bersifat umum, bukan detail, bukan contoh. Dia sifatnya umum. Gitu ya. Contohnya Mr. Husin adalah pria hebat. Kemudian titik. Di penjelasan selanjutnya, di kalimat-kalimat selanjutnya dijelaskan bagaimana dia itu hebat. Dia bisa mengangkat mobil, mengangkat truk, menguras lautan, seperti itu ya misalnya. Nah, intinya kalimat-kalimat itu menjelaskan kehebatannya Mr. Husin tadi. Gitu. Jadi yang contoh dan detail itu bukan topic sentence. Topic sentence adalah Mr. Husin adalah orang hebat. Salah satunya. Contoh ini. Kemudian dapat dikembangkan. Yang ketiga, tentu saja topic sentence itu harus dikembangkan. Jadi topic sentence itu penting, tapi dia juga tidak bisa dia bisa berdiri sendiri. Tapi lebih baik jika topic sentence itu untuk menyusun sebuah paragraf dia pasti dikembangkan. Topic sentence bisa berdiri sendiri, tapi kurang detail, kurang memberikan contoh. Nah, dia butuh supporting sentences nantinya. Nah, topic sentence itu akan dikembangkan nantinya oleh supporting sentences. Jadi dia harus bisa dikembangkan. Kalau dia mentok tidak bisa dikembangkan, sudah detail, nah, maka itu berarti tanda-tanda dia bukan topic sentence. Kemudian yang nomor 4, jelas dan lugas. Topic sentence, jika teman-teman tahu apa itu complex sentence ataupun compound sentences ya, yang merupakan gabungan dari banyak klausur yang digabung dengan kalimat, yang digabung dengan kata atau partikel penyambung gitu ya. Dia membentuk satu kalimat utuh yang panjang. Nah, topic sentence itu tidak seperti itu. Umumnya dia lugas, jelas. Seperti tadi saya bilang, Mr. Husin adalah orang yang hebat, pria yang hebat. Atau misalnya, sepak bola adalah olahraga paling terkenal. Sepak bola adalah olahraga paling terkenal di dunia. Titik. Seorang contoh, tahun lalu saya bertemu nenek-nenek berusia 80 tahun dan dia menyukai sepak bola. Dalam kesempatan lain, saya bertemu anak kecil yang berusia 10 tahun dan dia mengerti tentang klub sepak bola. Misalnya seperti itu. Nah, gagasan utamanya olahraga sepak bola itu terkenal. Seperti itu. Nah, dia lebih lugas, sifatnya singkat dan jelas gitu ya. Kemudian sesuai tujuan paragraf ya. Untuk cross check nantinya kriterianya teman-teman harus lihat juga apakah itu cerita, apakah itu deskriptif atau argumentatif kalimatnya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa tahu, oh jika ini kalimat cerita, maka topik sentence-nya seperti apa? Seperti itu. Sesuai tujuannya, tujuan paragraf. Kalau cerita berarti menceritakan, kalau deskriptif mendeskripsikan ya, naratif menarasikan. Kemudian argumentatif ya, memberikan argumen. Seperti itu. Kan kemudian yang nomor 6 terletak di awal paragraf biasanya ya, teman-teman. Dia di awal paragraf karena tujuan dari topik sentence adalah sebagai peta bagi
pembaca supaya dia tahu arahnya ini mau kemana. Seperti contoh, Anda bermain game ya. Anda pasti dapat clue dulu. Gamenya ini horor, apakah petualangan, RPG, atau shooting gitu ya, tembak-tembakan gitu, RTS atau olahraga. Kan ada clue-nya. Topik sentence-nya entah dari judulnya atau dari gambarnya biasanya kalau dalam sebuah game, atau mungkin dari intronya nanti, intro dalam game itu. Anda tahu ini arahnya kemana, seperti itu ya. Jadi topik sentence biasanya dijawab, oh ini gamenya berarti tentang petualangan seperti itu. Jadi Anda bisa tahu dari topik sentence. Itulah biasanya dia di awal supaya Anda tahu arah bacaannya ini kemana, seperti itu teman. Oke, kita lanjut lagi. Step by step mengidentifikasi topik sentence, teman-teman. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cepat. Jika paragraf ya, ini kita bicara bacaan. Bacaan biasanya terdiri dari banyak paragraf. Dan ketika Anda menemui satu paragraf itu, Anda baca satu paragraf ini dengan cepat gitu. Langkah selanjutnya, tentukan ide utama paragraf itu. Setelah Anda baca sekali, Anda coba lihat, itu paragraf tentang apa. Pikirkan itu. Nah, kemudian cari kalimat yang bersifat umum di paragraf itu. Ketika langkah kedua sudah Anda lakukan, Anda sudah menemukan paragraf ini tentang apa. Langkah ketiga, Anda cari kalimat yang bersifat umum. Di situ yang selaras dengan ide utama yang Anda temukan tadi. Kalimat yang umum, yaitu tadi misalnya olahraga. Oh, ini tentang olahraga sepertinya. Tentang olahraga ya secara umum gitu ya misalkan. Kemudian di situ ada kalimat olahraga adalah hal yang paling saya sukai. Kemudian titik, kalimat selanjutnya sepak bola adalah salah satunya. Titik. Selain sepak bola saya juga menyukai basket. Nah, di situ berarti ide utamanya olahraga dan teman-teman mencari kalimat yang bersifat umum yang adalah sports tadi. Sports is the thing that I like so much. Olahraga adalah hal yang paling saya sukai ya, sangat saya sukai. Yaitu dia yang umum dan selaras. Pastikan kalimat bisa dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, seperti tadi olahraga, kemudian ada penjelasan tentang olahraga itu yang lebih detail. Entah itu sepak bola, basket, atau aspek-aspek lain dari olahraga. Begitu. Nah, jadi kalimat utama tadi harus bisa dijelaskan oleh kalimat lain. Jika memang dia dijelaskan oleh kalimat lain, berarti jelas itu adalah topik sentence. Kemudian lanjut, periksa posisi dan keterkaitan kalimat ya. Ini untuk mengecek, jadi dia harus berada biasanya di awal kalimat ya guys. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada, baik. Kesimpulan dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi gagasan utama atau topik sentence dari setiap paragraf dalam berbagai jenis teks bahasa Inggris secara tepat sebagai dasar dalam menyusun ringkasan sesuai kaidah penulisan bahasa Inggris dengan standar CFR, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan bisa memahami cara mengidentifikasi paragraf gitu ya, identifikasi gagasan utama dari suatu paragraf. Baik, kita ke aplikasi, teman-teman. Ada pertanyaan lisan. Ada sebuah paragraf ini, paragraf sederhana. The beach was full of people. Kemudian, children built sandcastles and played in the water. Vendors sold cold drinks and snacks. There were many tourists from Russia too. Pertanyaan pertama, dari paragraf yang telah disajikan, kalimat mana yang berisi gagasan utama? Ada yang bisa jawab? Oke, kalimat yang pertama, the beach was full of people. Oke, bagus. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kalimat itu Anda anggap sebagai topik sentence dari paragraf tersebut? Karena yang menggambarkan keseluruhan paragraf secara umum. Bagus ya. Yang sementara yang lain adalah Pendukung saja, hanya contoh gitu ya. Baik, kita lanjut ke evaluasi, teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan kertas evaluasi. Silakan dikerjakan ya, teman-teman. Waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baik, selesai ya teman-teman, 3 menit sudah selesai. Sekarang silahkan dikumpulkan, diberikan ke ketua kelasnya. Nah, terima kasih sudah mengerjakan soal ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nanti hasilnya akan
saya umumkan di grup WhatsApp, gitu ya. Kita lanjut. Kemudian ini ada tugas tambahan teman-teman sebagai PR ya. Untuk kedepannya kita sudah hari ini kita sudah mengetahui cara mengidentifikasi topic sentence, dan untuk kedepannya kita tentunya ingin juga bisa menentukan ya, membuat topic sentence dan juga menentukan gagasan pendukung juga selain topic sentence. Nah, saya sudah menyiapkan file PDF ya, beberapa file PDF, novel, ada biografi dan lain sebagainya. Secara random nanti akan saya kirimkan ke email teman-teman. Tugas teman-teman adalah identifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf pada bacaan yang ditentukan. Otomatis jika teman-teman sudah mengetahui gagasan utama, gagasan pendukungnya tentunya yang lainnya, gitu ya. Jadi tugas dibuat dalam bentuk soft copy dengan cara memberi blok atau highlight atau tanda pada kalimat gagasan utama di setiap paragraf dalam bentuk format PDF. Paling lambat tanggal 14 Oktober 2025 jam 9 malam dikumpulkan melalui email saya yang tercantum di sini, gitu ya. Jadi nanti Anda buka filenya, bacaannya itu ada paragraf-paragraf begitu. Setiap paragraf itu nanti ada blok saja. Yang topik sentence-nya yang mana? Itu kemudian dikirimkan ke saya. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan semua bisa dipahami dengan baik. The greatest part of a writer's time is spent in reading by Samuel Johnson. Artinya apa? Penulis-penulis hebat rata-rata waktunya dihabiskan untuk membaca, karena penulis yang hebat lahir dari seorang pembaca. Untuk bisa menjadi penulis yang baik, kita harus banyak membaca. Baik, sebelum kita pulang teman-teman, teman-teman pastikan dulu ya, semua dibereskan, tidak ada sampah dan lain sebagainya, jangan ada barang tertinggal, dirapikan semua, pastikan semua tetap bersih dan rapi seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum kita pulang, mari kita akhiri dengan doa ya. Baik, kita mulai sesuai sama keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti kelas ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal bermanfaat di sini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya tutup.